Ya, sebelum saya melanjutkan materi tentang malaikat, apakah ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan tadi sore? Ya, silakan. Ya, Apakah malaikat itu punya perasaan juga? Ya, ya, kenapa Pak kan banyak? Apakah malaikat itu punya nama-nama Pak? Punya nama masing-masing? oke. Ya, Nah, yang berikutnya Pak, apakah kan malaikat ini kan penjaga umat manusia kan kita ada malaikat kata Bapak tadi. Nah, iya. mana dengan ciptaan hewan Pak? Apakah mereka punya malaikat juga? Punya Hewan, binatang ya maksudnya ya. kan mereka kan ciptaan juga. Itu. Oke. Terima Ya, kasih Pak. oke. Ya, jadi ada 3 pertanyaan di situ, yaitu yang pertama, apakah malaikat punya perasaan? Lalu yang kedua, apakah malaikat punya nama? Dan yang ketiga, apakah semut juga punya malaikat? Ya, semut kan binatang juga ya. Iya. Kalau binatang itu semua yang dikategorikan binatang, termasuk bakteri, itu juga binatang. Ya, virus, cacing, ya ya oke. Tapi binatang secara keseluruhan ya, masing-masing binatang itu maksudnya. Oke. Yang pertama berkaitan dengan perasaan. Apakah malaikat punya perasaan? Jawabannya ya, punya. Malaikat punya kepribadian? Punya. Yang menjadi perbedaan antara malaikat dengan kita adalah hanya berkaitan dengan daging pembungkus. Jadi kalau kita punya roh, malaikat juga diciptakan dalam eksistensinya sebagai roh. Kita juga ada roh, tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi kita punya tubuh dan tulang. Malaikat tidak punya. Nah, sekalipun malaikat itu secara visual, secara empiris itu berbeda dengan kita, tetapi malaikat punya perasaan. Memang di dalam Alkitab tidak dengan terang-terangan dikatakan bahwa malaikat itu punya perasaan. Tetapi kalau kita merujuk pada beberapa ayat yang berkaitan dengan malaikat, maka nampak di situ bahwa malaikat memang punya perasaan. Malaikat itu punya perasaan, ya betul, malaikat punya perasaan. Sama seperti kita diciptakan juga punya perasaan. Nah, yang harus kita ketahui bahwa Tuhan itu Allah kita, Dia tidak menciptakan malaikat itu seperti robot, ya, yang sudah ada programnya, yang tidak memiliki perasaan, pokoknya apa yang diperintahkan dijalankan. Jadi tidak memiliki hati, tidak memiliki emosi, tidak bisa berpikir. Tetapi di zaman modern sekarang ini dalam kecanggihan teknologi sudah banyak beberapa negara, ya bukan sudah banyak ya, beberapa negara mencoba untuk menciptakan robot-robot yang memiliki perasaan. Tetapi bukan perasaan murni dari makhluk hidup ya, tetapi perasaan yang merupakan setting dari komputerisasi ya, dengan menggunakan artificial intelligence. Oke, kita kembali ke malaikat. Jadi Tuhan itu menciptakan malaikat itu dengan mempunyai hati nurani, mempunyai pikiran, bisa berpikir. Mereka bisa berpikir. Mereka berperasaan, punya emosi. Nah, salah satu bukti bahwa malaikat punya perasaan, yaitu malaikat bisa jatuh dalam dosa. Seseorang atau sesosok makhluk bisa jatuh di dalam dosa karena keinginan. Keinginan akan sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Mereka berpikir tentang sesuatu yang jahat. Mereka berperasaan tentang sesuatu yang jahat. Mereka berpikir tentang sesuatu yang jahat. Mereka memiliki keinginan
sesuatu yang jahat. Itulah sebabnya suatu makhluk bisa jatuh di dalam dosa. Malaikat bisa jatuh dalam dosa. Manusia pasti sudah jatuh dalam dosa. Anak-anak Allah yang seperti disebutkan dalam Ayub 1 ayat 6 juga bisa jatuh dalam dosa. Semua ciptaan Allah, seperti yang sudah kita bahas tadi siang, bisa jatuh dalam dosa. Jadi itu membuktikan bahwa malaikat punya perasaan, emosi, pikiran, dan kehendak bebas. Jadi malaikat juga punya kehendak bebas. Lalu kemudian yang kedua, ada 2 pasal utama yang berbicara khusus tentang malaikat secara gamblang, tetapi juga itu berbicara tentang iblis. Jadi 2 pasal ini dia sekaligus bicara tentang malaikat, dia juga sekaligus berbicara tentang iblis. Nah, itu di dalam Yesaya pasal 14 dan Yehezkiel pasal 28. Yesaya pasal 14 dan Yehezkiel pasal 28. Oke, kita lihat dulu dari Yesaya dulu ya. Yesaya pasal 14 ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, ini adalah keinginan dari Lucifer, ya, penghulu malaikat Allah. Jadi ada penghulu malaikat Allah yang di kemudian hari dinamakan Lucifer. Nanti kita akan bahas, kalau ada waktu ya, kita bahas tentang nama Lucifer. Oke, kita kembali ke ayat ini. Mungkin lebih baik kita baca dari ayat 12 ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya, jadi sebenarnya kalau dilihat dari konteks, Yesaya 14 ayat 1, ini berbicara tentang Raja Babel. Kalau dilihat dari ayat 4, maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Tetapi, sekalipun ini adalah nubuatan untuk Raja Babel, tetapi di sisi lain, apa yang dinubuatkan kepada Raja Babel itu sebenarnya merepresentasikan tentang kejatuhan iblis. Jadi, Yesaya 14 ini adalah pasal yang berbicara tentang kejatuhan malaikat Allah. Nah, dalam konteks kejatuhan malaikat Allah, di sini kita bisa melihat bahwa malaikat ini memiliki perasaan. Oke, kita kembali lagi ke ayat tadi ya. Di ayat yang ke-11, ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Lalu ayat 12, nah inilah juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa malaikat itu telah jatuh dalam dosa dan dia jatuh dibuang dari langit seperti kilat. Tuhan Yesus pernah mengatakan itu dan sama seperti di Yesaya pasal 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Kalau Tuhan Yesus katakan malaikat itu, iblis itu jatuh dari langit seperti kilat. Hai bintang timur putra fajar. Nah, bintang timur atau putra fajar itu di dalam bahasa Latin itu disebut Lucifer. Jadi Lucifer itu adalah bahasa Latin dari bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Dan kemudian ayat yang ke-14, nah inilah yang menunjukkan, mulai ayat 13 sebenarnya, itu menunjukkan bahwa penghulu malaikat itu, yang kemudian disebut Lucifer, itu memiliki keinginan. Ayat 13, engkau tadinya berkata dalam hatimu. Ya, jadi Lucifer, malaikat Allah ini juga bisa berkata dalam hati. Dia punya keinginan, bisa berpikir, aku hendak naik ke langit. Nah, ini hendak. Jadi ada satu keinginan, ya. Aku hendak naik ke langit, hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang Allah. Nah,
Jadi di sini kamu perhatikan bahwa Lucifer punya keinginan untuk mendirikan tahta. Lucifer, malaikat Allah, penghulu malaikat Allah ini mempunyai kehendak untuk mendirikan tahta, mengatasi bintang-bintang Allah. Jadi yang dimaksudkan bintang-bintang Allah ini adalah jenderal-jenderalnya Tuhan. Jadi Tuhan Allah itu mempunyai banyak pemimpin-pemimpin malaikat. Pemimpin-pemimpin malaikat yang saya sebut tadi jenderal-jenderalnya malaikat ini, itu disebut dengan bintang-bintang Allah. Nah, salah satu sebutan jenderal dari bintang Allah itu yaitu bintang timur, yang kemudian kita sebut sebagai Lucifer. Jadi bintang timur ingin mengatasi bintang-bintang yang lain. Jadi dia ingin memiliki tahta sendiri dengan membawahi semua pemimpin-pemimpin malaikat. Nah, jadi di sini dia sebenarnya ingin melakukan satu semacam kudeta, ya, melakukan semacam pemberontakan kepada Allah yang Maha Tinggi. Dan ya, karena dia ciptaan, Allah sang pencipta, seberapapun hebatnya dia, walaupun dia adalah salah satu bintangnya Allah, ya, yang disebut dengan bintang timur, tetapi dia tetap berada di bawah kekuasaan Allah. Ya, dia tetap kalah. Walaupun dia berusaha melakukan kudeta, mengambil kekuasaan Allah, ya, merebut tahta Allah di surga, tapi dia tidak bisa, ya. Dikatakan di situ juga, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa dia itu ingin benar-benar menggantikan posisi Allah. Jadi memang penghulu malaikat Allah ini, Lucifer ini adalah malaikat yang tertinggi dari semua malaikat. Dikatakan bahwa dia itu tempatnya adalah di samping Allah. Jadi penghulu malaikat ini sebelum jatuh dalam dosa, sebelum menjadi Lucifer, menjadi pemimpinnya iblis, dia itu adalah malaikat yang ada di sebelah kanan Allah, ya. Jenderal, kalau saya katakan seperti jenderal tertinggi. Lalu kemudian ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, itu perhatikan ya, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi malaikat ini mempunyai perasaan, punya keinginan. Dia juga punya tujuan. Ya, dia juga punya harapan. Harapannya apa? Nah, harapannya negatif, ya, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi inilah dosa pertama yang dilakukan oleh setan, iblis, yaitu ingin menyamai Allah, mengambil kekuasaan Allah, sombong. Dengan kekuatan kemampuannya sebagai penghulu malaikat, dia begitu sombong, dia berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Allah. Tapi ternyata dia tidak bisa, ya. Lalu ayat 15, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Nah, jadi kemudian para malaikat ini yang memberontak terhadap Allah ini dibuang ke dunia orang mati. Nah, Lucifer, malaikat yang yang memberontak terhadap Allah ini juga memiliki kesempatan yang begitu banyak di surga, yaitu dengan memprovokasi sepertiga. Sepertiga itu berarti 30%. Ya, jadi 30% malaikat-malaikat yang ada di surga itu dipengaruhi oleh penghulu malaikat, sehingga sepertiga malaikat di surga ini kemudian membelot, ya, tidak setia lagi kepada Allah, tetapi setia kepada Lucifer, dan pada akhirnya semua malaikat-malaikat itu dibuang ke dunia orang mati. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa malaikat itu punya perasaan, punya pikiran, bahkan mereka punya emosi. Punya emosi. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru, di dalam kitab Yudas. Di dalam kitab Yudas ayat yang, nah ini ayat yang ke-9 ya. Mulai ayat yang ke-9. Tetapi penghulu malaikat, Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis. Nah, kamu perhatikan di sini ada malaikat, ya. Malaikat Mikael itu adalah bintang Allah. Ya. Bintang Allah. Dia pemimpin para malaikat. Mikael ini berselisih, bertengkar.
dengan iblis. Jadi Mikael bertengkar dengan Lucifer. Jadi kamu perhatikan di sini bahwa sebuah perselisihan itu tidak terjadi karena program. Ya, karena dari program juga bisa, tapi berselisih itu berkaitan dengan emosi. Ya, seseorang kalau berselisih, seseorang kalau bertengkar itu selalu dikaitkan dengan emosi. Jadi Mikael, seorang malaikat penghulu Allah, malaikat Allah, salah satu bintangnya Allah, itu berselisih dengan Lucifer, dengan iblis. Nah, malaikat ini, Mikael ini, dalam perselisihan tentu mengaitkan juga emosi. Saudara kalau berselisih, ada emosinya enggak? Mana ada orang berselisih nggak ada emosi? Saya berselisih dengan kamu. Saya bertengkar dengan kamu. Yang itu tidak ada emosinya. Ya, kalau berselisih, apa kamu? Kamu jangan gitu kamu ya. Itu emosi itu. Ya, masa emosi begini? Hai, saya marah loh sama kamu. Ya, itu tidak ada emosinya marahnya. Oke ya, jadi kamu bisa mengerti ya bahwa kalau berselisih, bertengkar itu selalu mengkaitkan emosi. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa Mikael, seorang malaikat punya emosi. Itu berarti bahwa semua malaikat itu sama. Jadi bukan cuman Gabriel, Mikael, Lucifer itu punya emosi. Itu berarti seluruh malaikat sama karena mereka dari satu pabrik yang sama. Diproduksi dengan tipe yang sama, ya, prosesornya sama, dalam-dalamnya sama, memorinya sama, RAM-nya sama, semuanya sama. Jadi mereka ini adalah satu produk, satu pabrik. Berarti kalau satu punya emosi, ya mereka malaikat yang lain juga punya emosi, punya perasaan, bisa berpikir, ya, bisa berpikir. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada terjadi percakapan ya antara Lucifer dengan Mikael. Coba perhatikan. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardi engkau. Jadi berpikir Mikael ini, oh ini iblis ini ingin menjatuhkan aku di dalam dosa, menyeret aku ke dalam dosa. Berpikir Mikael. Kemudian Mikael dalam berpikirnya itu kemudian mengambil keputusan dengan berkata, Tuhan kiranya menghardi engkau. Saya tidak mau. Saya tidak akan menghardi engkau. Saya tidak akan bertengkar dengan engkau. Saya tidak akan meladeni emosimu. Tuhan sajalah yang menghardi engkau. Nah, itu jadi berpikir dia. Dia punya perasaan, bahkan dia juga, malaikat juga punya kehendak bebas, punya free will. Dia bisa menentukan nasibnya sendiri. Karena itu, malaikat bisa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena free will-nya itu. Kehendak bebas itu. Malaikat bisa jatuh dalam dosa. Ya. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, apakah malaikat punya nama? Ya, malaikat punya nama. Kalau di dalam Alkitab, ada dua nama yang kita kenal, yaitu Gabriel dan Mikael. Tetapi kalau di dalam kitab-kitab lain, yang misalnya dalam kitab-kitab yang tergolong sebagai kitab-kitab apokripa, nah itu ada beberapa lagi nama-nama malaikat yang lain ya. Saya nggak hafal ya. Tapi saya punya catatannya nama-namanya. Nanti kalau ketemu catatannya saya bisa sampaikan ya. Beberapa nama-nama malaikat yang bukan diambil dari Alkitab, tapi dari kitab-kitab apokripa. Jadi itu semua malaikat punya nama. Ya, nama Gabriel dan Mikael itu adalah nama yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Tetapi sebenarnya malaikat itu punya bahasanya sendiri. Nah, apa bahasanya malaikat? Saya tidak tahu. Ya, tentu malaikat juga punya huruf-hurufnya ya. Kalau kita A, B, C sampai Z ya, malaikat pasti juga punya huruf-hurufnya. Yang kemudian dari huruf itu menjadi kata, kata itu kemudian menjadi kalimat, dan mereka berbahasa gitu. Karena di dalam Alkitab jelas dikatakan bahwa di surga itu ada bahasanya sendiri. Bahkan untuk bahasanya Allah, itu adalah bahasa yang
sangat rahasia yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Jadi bahasa itu banyak. Nah, Tuhan itu adalah sang pencipta bahasa. Bayangkan saja di seluruh dunia ini ada sekian banyak bahasa, itu semua adalah bahasa yang diciptakan oleh Allah. Pak, itu kan manusia yang mengembangkan bahasa. Ya, manusia kan punya otak. Otak memang mengembangkan bahasa. Lah, otak diciptakan siapa? Yang menciptakan konsep tentang otak yang bisa berpikir siapa? Allah. Ya. Jadi kalau semua produk otak itu semua produk yang sudah didesain oleh Allah supaya bisa dipikirkan oleh otak manusia, termasuk salah satunya diciptakannya bahasa. Ya, jadi itulah bahasa. Dan dari bahasa itu kita tahu bahwa malaikat-malaikat juga punya nama. Ada Mikael, ada Gabriel, tapi itu bukan nama yang kemudian nanti kita kenal di surga. Mana ya Mikael, mana ya Gabriel? Namanya sudah lain di surga, ya. Nama dalam bahasa surga, bukan nama seperti kita. Nah, nama kita pun nanti akan di-convert menjadi nama surga. Jadi nama Ronald itu nanti akan ada terjemahannya dalam bahasa surga. Nah, itu saya tidak tahu apa nanti ya. Dan nama kalian juga akan di-convert. Ya, diubah menjadi nama surga, nama bahasa surga. Bahasa kita yang di bumi itu udah nggak kepake lagi di surga ya. Bahasa Nias ya, Omasideheu, nggak dipakai itu. Ya, Nagoyo Manasi, Sise Ise Bawe, Wangaluikennya Baonogure. Nah, itu nggak dipakai sudah. Ya, langsung sudah bahasa surga. Nah, kemudian yang ketiga, apakah malaikat itu juga menjaga binatang? Ya, kalau malaikat itu menjaga binatang, wah, itu akan terjadi pertengkaran antara malaikat dan manusia. Bayangkan saja berapa ayam yang kita potong untuk dimakan setiap hari. Ya, itu kalau malaikatnya marah gimana coba? Loh, ayam sudah dijaga-jaga dari telur sampai pecah. Udah gede dipotong lagi sama manusia. Itu pasti marah-marah itu malaikat penjaganya itu ya. Tapi ternyata tidak ya. Tidak ada. Jadi untuk binatang tidak dijaga oleh malaikat. Ya mungkin ada yang mengatur. Ya, ada yang mengatur yang namanya ekosistem binatang. Jadi malaikat itu juga ada yang bertugas untuk mengatur bumi ini. Ya, perputarannya bumi, arah angin, apa segala macam. Itu diatur malaikat itu. Mungkin ya. Kalau menurut saya seperti ya, Tuhan akan mengatur segala sesuatu ciptaannya itu, dan Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatur semuanya. Tapi bukan berarti dijagain satu-satu gitu ya. Ya nanti ada, kalau nanti binatang ada penjaga malaikat, nanti tanaman juga ada yang menjaga gitu. Wah, repot nanti ya. Nanti sayur kangkung pun ada yang jaga itu. Kita mau cabut sayur kangkung, ya ndak enak hati ya. Aduh, ini mau cabut sayur kangkung, ndak enak, ini ada malaikat penjaganya. Ndak seperti itu. Oke. Jadi malaikat itu secara khusus memang untuk dikirim oleh Tuhan untuk menjagai kita. Itu untuk orang yang takut akan Tuhan, menjaga, dipelihara, ya, dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka. Itu ada malaikat Tuhan. Tapi kalau malaikat Tuhan yang mendampingi orang jahat itu nyatetin dosa. Ya, oke. Nah, Pak, kalau misalnya anak Tuhan, seorang pendeta, pasti dijaga malaikat, Pak? Iya, pasti. Lah itu kok ada pendeta yang mati kecelakaan tuh, Pak? Misalnya ada juga dulu ada mahasiswa STT Duta Panisal, hamba Tuhan di kota mana itu yang mau ke Banyuwangi itu ya. Itu satu keluarga loh kecelakaan. Ya. Dan dia itu mahasiswa bimbingan saya lagi waktu skripsi. Saya kaget sekali dengar dia
meninggal kecelakaan. Ya, mobil yang dia bawa bersama istri anaknya itu bertabrakan, hancur. Ya, istrinya kena di otak, anak-anaknya, aduh, sedih sekali waktu mendengar. Dan dia meninggal. Ya, untuk dia sendiri yang mengendarai sebagai sopirnya, hamba Tuhan ini, mahasiswa kita, meninggal dia. Dia sudah pendeta, sudah punya jemaat. Dia ngambil STH di Duta Panisal. Enggak tahu ambil STH atau S2 ya, saya lupa. STH kayaknya. Oke, nah itu gimana Pak itu? Malaikatnya mungkin lagi kemana Pak? Ya kalau sudah seperti itu, malaikat enggak bisa ngomong ya. Kalau Tuhan bilang, ya ini waktunya dia untuk meninggal. Ya malaikat ya sudah. Ya, kalau Tuhan sudah atur waktunya seseorang meninggal, ya walaupun malaikat itu menjaga melindungi kita, bukan berarti kemudian, Tuhan, jangan Tuhan. Oh ini masih dalam perlindungan saya. Enggak gitu juga ya. Ya malaikat tentu harus tunduk pada perintah Tuhan ya, pada keputusan Tuhan. Kalau Tuhan berkeputusan seseorang itu kapan harus meninggal dengan cara seperti apa, ya malaikat mau enggak mau harus setuju. Gitu. Ya itu kira-kira jawabannya. Ada lagi pertanyaan? Oke, silakan. Rahmat ya. Siapa? Saya mau bertanya tentang apakah malaikat juga memiliki pertumbuhan atau perkembangan rohani sama seperti manusia, Pak? Oke. Yang pertama. Yang kedua, apakah malaikat itu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi manusia dalam mengambil keputusan, Pak? Oke. Terus yang terakhir, bagaimana malaikat itu dipersepsikan dalam gereja dan tradisi Kristen yang berbeda-beda saat ini? Oke. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama tentang apakah malaikat itu punya pertumbuhan rohani. Oke. Yang kedua, apakah malaikat itu bisa mempengaruhi keputusan manusia. Dan yang ketiga, Oke. Jadi beberapa pandangan gereja tentang malaikat ya dari berbagai zaman ya, dalam berbagai zaman. Oke. Ya, yang pertama yaitu kita bicara tentang apakah malaikat itu memiliki spiritualitas, pertumbuhan rohani. Kalau menurut saya iya. Karena malaikat ini di surga itu ada tingkatannya. Ya. Karena itu ada yang disebut dengan pemimpin, penghulu malaikat. Kalau ada penghulu berarti ada wakilnya, ada bawahannya, kalau ada jenderalnya ya ada mayor, ada kapten, ada kopral, ada sersan 1, ada letnan kolonel 1, letnan kolonel 2. Nah, jadi ada jenjangnya di dalam hierarki malaikat itu ada jenjang. Karena itu ada yang namanya penghulu malaikat. Nanti kita akan belajar itu ya. Tapi karena ini sudah ditanyakan ya sudah, berarti kita sudah mempelajari itu gitu. Nanti untuk lebih detailnya ada di dalam catatan kuliah. Jadi kalau kita melihat bahwa di dalam hierarki malaikat itu berarti bahwa ada sesuatu yang dipakai untuk menilai. Nah, hasil dari penilaian itu kemudian dipakai untuk menaikkan tingkat malaikat itu. Sehingga nanti dia akan menjadi bintang-bintangnya Allah. Ya, tadi kita sudah baca ada istilah bintang-bintang Allah. Ya, penghulu malaikat yang pertama yang jatuh dalam dosa disebut sebagai bintang fajar, putra fajar. Ya, yang bintang-bintang yang lain disebut dengan bintang-bintang Allah. Tidak disebutkan secara spesifik bintang timur, bintang barat, atau bintang utara, atau bintang kecil. Ya, bintang kecil di langit. Ya, nah itu enggak tahu istilahnya banyak ya, bintang-bintang itu. Ya, tapi itu adalah jenjang. Nah, jenjang itu tentu ada sistem penilaiannya untuk menaikkan jenjang seorang malaikat. Nah, sistem penilaiannya tentu adalah kepribadiannya, spiritualitasnya di hadapan Tuhan. Nah, sekalipun demikian yang harus kita tahu bahwa malaikat ini adalah makhluk yang suci.
makhluk yang suci yang tidak berdosa. Itu berarti bahwa dalam tingkat spiritualitas kesuciannya itulah yang nanti menentukan malaikat itu apakah dia tetap dalam jenjangnya atau Tuhan akan meningkatkan jenjangnya menjadi lebih tinggi. Itu berkaitan dengan apa yang dia lakukan dalam tingkat spiritualitasnya sebagai makhluk yang suci. Jadi begini, makhluk yang suci itu bukan berarti, oh saya sudah suci, berarti saya tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Untuk apa saya melakukan apa-apa? Saya kan sudah suci. Sama seperti kita. Kita sudah bertobat. Kita sudah mendapatkan kepastian keselamatan. Tapi kan bukan berarti kita duduk-duduk santai sambil mancing. Ya puji Tuhan, saya masuk surga. Ya udah, enggak usah melayani, kita mancing aja rame-rame atau main catur sambil main kopi. Kamu kok enggak melayani? Oh, saya kan sudah pasti masuk surga. Ngapain capek-capek lagi melayani? Enggak kan? Jadi, walaupun kita sudah bertobat, sudah yakin, sudah pasti masuk surga, kita ini sudah disucikan dan dikuduskan, tapi kan kita tetap berkarya. Paulus mengatakan apa? Kita ini seperti dalam perlombaan lari. Kita berjuang, berlari untuk memperoleh hadiah. Jadi kita sama-sama sebagai seorang Kristen, kita semua orang Kristen itu berjuang. Sama-sama berjuang, berlomba satu dengan yang lain di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita melakukan semua yang tadi saya katakan untuk kerajaan Allah, maka kita sebenarnya sudah dipersiapkan upah. Makanya Tuhan Yesus katakan, kamu melakukan perintah Tuhan, maka upahmu besar di surga. Jadi ada upah, ada penilaian. Nah, penilaian itu yang kemudian membuat kita naik jenjang di hadapan Tuhan. Walaupun kita sudah dikuduskan dan disucikan, tapi kita ada dalam satu perlombaan iman. Dan di dalam kehidupan malaikat-malaikat yang semuanya suci itu bukan berarti sudah suci, puji Tuhan, tidak perlu melakukan apa-apa. Tidak. Mereka punya pekerjaan, mereka punya tugas, mereka punya kewajiban, mereka punya pelayanan di hadapan Tuhan. Dan itu semua dihitung oleh Tuhan. Dan Tuhan melihatnya sebagai satu Nah, Tuhan memberikan reward, ya. Tuhan memberikan hadiah, penghargaan itu dalam bentuk poin, upah. Poin itulah yang dikumpulkan oleh para malaikat untuk mereka mengalami peningkatan jenjang. Semakin jenjangnya tinggi, semakin dekat mereka dengan Tuhan. Dari sisi jarak ya, dari sisi jarak itu mereka dekat. Sehingga kalau sudah sampai di bintang, itu mereka berdekatan, bersebelahan dengan Tuhan. Nah, di surga itu konsepnya semakin dekat dengan Tuhan, itu semakin sejahtera, semakin bahagia, semakin menyenangkan. Wah, tidak terukur lah bagaimana perasaannya semakin dekat dengan Tuhan. Sama seperti kalau kalian berpacaran. Kalau kalian berpacaran jarak jauh, apa ya namanya istilahnya pacaran jarak jauh itu ya? Itu ada istilahnya itu, pacaran jarak jauh itu. Bahasa Inggris itu apa itu namanya. Nah, kalau pacaran jarak jauh, itu kita seneng, bahagia. Apalagi kalau mulai Sabtu malam Minggu ya, mulai telepon-teleponan. Aku kangen loh sama kamu. Aku lihat foto kamu tambah cakep deh. Gitu. Aduh, aku kangen banget sama kamu deh. Gitu. Tapi sebahagia-bahagianya kita pacaran jarak jauh, pasti akan lebih menyenangkan kalau kita semakin dekat jaraknya. Betul enggak? Ya, pacaran dekat. Bahkan kalau sudah dekat pun, itu namanya orang laki-laki itu masih nakal, pengen tambah dekat. Lu sudah dekat, lu sudah ngobrol, masih pengen dekat. Kalau enggak nempel itu rasanya enggak enak pacaran kalau enggak nempel, ya. Ya entah digandeng lah, alasannya mau nyebrangkan jalan. Dek, kita mau seberang jalan, aku gandeng ya. Itu alasan laki-laki itu. Ya itu alasan laki-laki. Tapi sayangnya yang perempuan juga pengen digandeng. Nanti kalau enggak digandeng, yang perempuan protes. Bang, kamu kok gak gandeng aku sih? Ini kan kita mau nyebrang jalan. Ya begitulah kira-kira ya. Jadi apakah malaikat memiliki tingkatan spiritual?
rohaninya bertambah? Ya, jangan pikir kalau sudah suci terus kemudian tidak ada peningkatan rohani. Tidak ya. Sama seperti kita. Paulus katakan, kamu berjuang. Kita semua berada dalam perlombaan ya untuk memperoleh hadiah. Bahkan Paulus katakan, kamu harus seperti seorang petinju ya, yang bisa bertinju dan bisa memukul kena sasaran, harus berlatih. Nah, itu namanya anak Tuhan. Ya sama juga dengan malaikat. Tetapi memang situasi kondisinya beda ya. Mereka berada di dalam kekudusan. Ya tentu adalah ya bentuk bagaimana Tuhan itu melihat, menilai, kemudian memberikan poin. Ya, semakin banyak poinnya, semakin berpeluang dia untuk naik jabatan, naik tingkat di hadapan Tuhan. Sampai mencapai yang disebut dengan bintangnya Allah. Itu. Nah, kemudian yang kedua, apakah malaikat itu bisa mempengaruhi keputusan manusia? Malaikat selama yang saya lihat dalam beberapa peristiwa di Alkitab yang berkaitan dengan malaikat dan manusia, itu seluruh keputusan manusia itu diberikan seutuhnya kepada manusia ya. Malaikat tidak memiliki wewenang sedikit pun mempengaruhi manusia. Contoh, pada waktu dua malaikat yang datang ke rumah Lot di kota Sodom dan Gomora, mereka hanya menyampaikan pesan. Tetapi keputusan untuk tetap di dalam kota dan keluar dari kota itu keputusan Lot. Bahkan ketika mereka berjalan sudah keluar dari kota Sodom dan Gomora, malaikat tidak bisa mempengaruhi istri Lot untuk tidak menoleh ke belakang. Pada akhirnya istri Lot menoleh ke belakang. Jadi di situ kita lihat bahwa sebenarnya malaikat tidak memiliki pengaruh, tidak memiliki kemampuan atau kekuatan, tidak memiliki kuasa untuk mempengaruhi manusia untuk mengambil keputusan. Tetapi malaikat hanya sekedar menjadi pesuruh Allah untuk menyampaikan berita dan pesan. Ya. Kemudian yang berikutnya, jadi lalu apa yang dilakukan malaikat kepada manusia? Ya, malaikat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Selain yang Tuhan perintahkan, malaikat tidak akan lakukan. Jadi kalau Tuhan katakan jaga dia, maka malaikat akan menjaga orang itu. Walaupun orang itu berada di dalam bahaya maut, ya, berada di dalam situasi bencana alam yang seperti apa, dia pasti selamat, gitu. Karena malaikat itu langsung melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, selain yang diperintahkan Tuhan, malaikat tidak berani melakukan apapun, termasuk merayu manusia. Jangan berbuat dosa ya, jangan. Ya, kalau kamu berbuat dosa nanti begitu. Wah, itu kalau malaikat melakukan itu, malaikatnya berdosa. Justru malaikatnya berdosa. Misalnya gini ya, ada seorang Kristen mau berbuat dosa, lalu malaikat datang, jangan berbuat dosa, nanti kamu dihukum Tuhan loh. Malaikatnya malah berdosa. Kenapa? Karena itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, kalau pekerjaan Roh Kudus diambil alih oleh malaikat, Roh Kudusnya marah. Itu pekerjaan saya, kok kamu ambil? Kamu kan punya tugas sendiri. Jadi, kalau mempengaruhi manusia, itu tugas dari Roh Kudus. Ya, tugas Roh Kudus. Lalu Pak, bagaimana dengan sebelumnya Roh Kudus turun, Pak? Bagaimana dengan bagaimana manusia itu dapat dipengaruhi? Siapa yang mempengaruhi manusia secara rohani? Bukan malaikat juga. Ya, bukan malaikat. Tetapi ada cara Tuhan, ya. Tuhan bisa memakai hati nurani. Ya, Tuhan memakai hukum Taurat. Ya, Tuhan juga memakai para nabi. Ya, jadi firman Tuhan itu disampaikan kepada para nabi, bukan kepada malaikat. Kepada para nabi menyampaikan. Ada juga malaikat yang menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk apa? Dalam bentuk mimpi, dalam bentuk penglihatan, dalam bentuk penampakan, tapi hanya sekedar menyampaikan. Begitu. Nah, lalu yang ketiga berkaitan dengan pendapat para hamba Tuhan atau gereja di sepanjang zaman berkaitan dengan malaikat.
Memang saya belum pernah membaca ada satu buku yang memberikan pendapat tentang di zaman gereja mula-mula malaikat itu dianggap seperti apa, kemudian di zaman abad pertengahan malaikat itu seperti apa ya, di zaman reformasi malaikat dianggap seperti apa. Memang belum ada pembahasan khusus tentang malaikat seperti itu. Nah, yang saya tahu adalah bahwa konsep mereka, definisi mereka tentang malaikat itu sudah sama persis seperti yang kita pelajari sekarang. Jadi mereka hanya para teolog dan gereja hanya memberikan apa yang terdapat di dalam Alkitab tentang malaikat. Dan itu memang tidak banyak dan hanya sebatas penalaran kita, atau misalnya kalau kita pakai spekulasi, kita berspekulasi tentang teologi malaikat, tetapi juga nggak bisa terlalu jauh. Karena kalau kita berspekulasi terlalu jauh, nanti malah menyimpang dari firman Tuhan. Jadi menurut pendapat saya, ini masih pendapat pribadi karena saya belum punya referensi buku yang memberikan jawaban itu, bahwa apa yang dipahami gereja Tuhan di sepanjang sejarah itu sebenarnya sama seperti kita ketika memahami tentang malaikat. Oke. Dan saya pikir semua buku-buku teologi yang berbicara tentang malaikat itu diambil dari pemahaman bapak-bapak gereja, para teolog dan gereja tentang malaikat. Dan semua yang mereka sampaikan itu sudah sama seperti yang sekarang kita sedang pelajari. Ya, tidak ada sebenarnya perubahan dari konsep malaikat yang sederhana menuju kepada konsep definisi malaikat secara teologis yang agak sempurna, kemudian semakin sempurna. Nggak ada. Karena kalau kita mencoba untuk menciptakan satu teologi malaikat yang baru, nah itu kita akan jatuh pada spekulasi. Nah, spekulasi yang terlalu berlebih-lebihan justru akan mengakibatkan kesesatan dalam pengajaran. Nah, saya juga berspekulasi tentang malaikat, tetapi spekulasi saya tetap harus berdasar pada firman Tuhan. Tidak sampai terlalu berpikir terlalu jauh. Ya, misalnya saja tentang satu pertanyaan lagi tentang malaikat. Oke, ada yang namanya penghulu malaikat Allah, yang kemudian kita tahu, kita kenal sebagai Lucifer. Dia jatuh dalam dosa. Jatuhnya di mana? Jatuhnya di surga. Berarti di dalam surga bisa terjadi dosa? Bisa. Di dalam surga bisa terjadi dosa. Yaitu Lucifer jatuhnya di surga. Dia berdosanya di surga. Dia mempengaruhi 30% malaikat, itu juga di surga. Bayangkan saja, kita tadi hitung jumlah malaikat itu 7 miliar lebih. Ya, 30%-nya itu berarti sekitar, kalau 1 miliar itu 300 juta. Berarti ada kurang lebih hampir 900 juta. 900 juta malaikat di surga berdosa semua. 30%. Dari antara sekian miliar malaikat, 30%-nya berdosa. Itu berarti kan untuk mempengaruhi malaikat yang jumlahnya begitu banyak itu kan butuh waktu. Contoh misalnya, kamu mempengaruhi temanmu untuk berbuat dosa. Itu kan butuh waktu. Nggak usah malaikat lah. Pendeta yang belum jadi malaikat. Pendeta yang belum jadi malaikat, kita pengaruhi untuk berbuat dosa. Susah enggak? Susah. Misalnya pendetamu, Pak pendeta, ayo kita berbuat dosa yuk. Waduh, ngamuk dia. Itu baru pendeta. Susahnya minta ampun, dipengaruhi untuk berbuat dosa. Apalagi malaikat yang suci. Tapi Lucifer bisa pengaruhi itu. Jumlahnya 30%. Berarti itu butuh waktu juga. Berarti di surga ada waktu yang cukup lama, dosa ada di sana. Jadi jangan pikir dosa itu tidak tahan di surga. Ya, dosa bisa bertahan lama di surga. Ya, contohnya apa? Yaitu contohnya ada 30% malaikat jatuh dalam dosa dari surga. Nah, itu kan untuk memprovokasi sekian jumlah malaikat itu kan butuh waktu. Nah, jawaban yang saya sampaikan itu adalah jawaban spekulasi. Tetapi jawaban spekulasi saya itu masih didasarkan pada firman Tuhan. Bahwa memang benar ada 30% malaikat yang jatuh dalam dosa.
Memang benar bahwa malaikat itu berdosanya di surga. Memang benar bahwa malaikat itu punya free will, kehendak bebas. Nah, itu semua kan Alkitab yang katakan. Sekalipun dalam pengembangan kalimatnya ada sedikit spekulasi. Tapi semuanya kembali kepada Alkitab. Tapi kalau spekulasinya sampai semakin jauh, nah itu repot nanti. Ya, misalnya saya katakan begini, malaikat di surga itu punya pedang. Jadi waktu memberontak, mereka bawa pedang malaikat. Nah, itu spekulasi yang terlalu jauh. Kenapa? Karena Alkitab tidak bilang begitu. Nah, itu nggak boleh. Itu ya. Jadi kita berspekulasi boleh, sejauh spekulasi kita itu didasarkan firman Tuhan. Tapi kalau spekulasi kita itu tidak ada dasar firman Tuhannya, jangan berspekulasi. Begitu ya.